Alhamdulillah hari ini nggak boncos. Ini dia bro, spesial. Suaranya ini babon sekali. Selamat siang Pak Marioto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Marioto hari ini? Alhamdulillah, ini walaupun puasa siang-siang ya alhamdulillah tetap sehat, tetap semangat dalam rangka mengawal anak-anak. Alhamdulillah. Ini kelihatannya kita sudah menjaga jarak Pak. Bisa Oh, gitu ya, biar ngobrolnya itu bisa lancar. Oh iya, tidak terhalang oleh masker. Oh, iya. Begini Pak Marioto, ini kan ada kejadian gitu ya, ada kasus gitu ya. Kasus ini nanti saya ingin mengharapkan tanggapan dari Pak Marioto. Ya, boleh saya coba. Nah, ini kasusnya saya bacakan ya Pak ya. Oke. Nah, ini kasusnya begini Pak. Guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja, misalnya ini rekan kerja Pak Marioto gitu. Oh iya, rekan kerja saya. Yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik atau sangat memuaskan. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyelesaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang anak atau seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat itu, Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan anak tersebut. Kemudian Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Jika itu Pak Marioto mengalami kasus seperti itu, ada rekan Pak Marioto dalam hal ini namanya Ibu Tati melakukan perbuatan seperti itu, menurut Pak Marioto apa yang harus Pak Marioto lakukan? Monggo Pak Marioto. Terima kasih. Saya akan coba untuk menanggapi masalah tadi. Secara pribadi, saya sebagai guru melihat anak yang berada di halaman karena sinar terik matahari itu saya kasihan. Tapi saya tidak bisa serta-merta menyalahkan Bu Tati, karena kalau melihat track recordnya ini, Bu Tati ini saya punya kesimpulan, punya anggapan Bu Tati itu guru yang baik, karena anak-anaknya juga prestasinya bagus-bagus, kepala sekolah juga mengapresiasi, masuk orang tuanya tadi, masuk orang tuanya juga mengakui bahwa itu tadi hebat. baik. Tapi ya guru itu kan juga manusia biasa, tidak bisa lepas dari ya kekeliruan. Tapi bagaimanapun juga ini karena si anak ini masih wewenang Bu Tati, saya tidak bisa serta-merta mengambil alih atau menginterogasi anak tersebut. Tapi saya akan mencoba mendekati Bu Tati untuk sekedar bertanya. Barangkali saya bisa memberikan semacam ya masukan lah gitu.
Kalau misalnya ini Pak Marioto, masukannya itu Pak Marioto lakukan ketika pas pembelajaran itu atau setelah anak itu selesai mendapatkan hukuman dari Bu Tati, Pak Marioto? Begini, yang pertama, si anak ini harus kita selamatkan dulu dari hal-hal atau agar terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Ini anak ini saya memberikan kepada Bu Tati, Bu, ini anak ini kok kayaknya kasihan kena sinar terik matahari seperti itu, apakah tidak sebaiknya anak ini biar ikut masuk ke kelas dulu. Nah, setelah itu anak sudah masuk kelas dan dengan teman-temannya ya, dengan teman-teman kelas itu sudah tidak sementara hukuman tadi artinya sudah aman dari terik sinar matahari gitu. Saya akan nanti di lain waktu, di waktu-waktu senggang secara non formal saya akan ngobrol-ngobrol mencari tahu sebenarnya anak itu kenapa waktu itu kok harus ibu lakukan atau perlakuan seperti itu. Berarti dalam hal ini langkah Pak Marioto tahap awal itu adalah menyelamatkan anak itu biar ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, dari hukuman itu ya. Ya. Itu memang faktor utama faktor utama yang harus dilakukan. Ya. Begini Pak Marioto, memang benar yang Pak Marioto lakukan, saya setuju Pak. Artinya itu tahap awal anak itu harus diselamatkan dulu. Jangan sampai hukuman itu nanti akan berdampak yang tidak baik terhadap anak khususnya. Kalau anak itu nanti terdampak dari hukuman itu, tentunya nanti juga akan merembet ke yang lainnya, kepada bupati, kepada sekolah, kepada guru-guru di satu sekolah itu, kepada kepala sekolah itu kan nanti dampaknya juga kurang baik. Menurut saya pasti Pak. Jadi bagaimana pertama menyelamatkan anak itu biar tidak hukuman tidak dilanjut. Satu itu, yang kedua tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gini Pak Marioto, andaikan saja ini ada guru lain, misalnya kalau Pak Marioto kan seperti itu. Tapi menurut Pak Marioto, jika ada guru lain melihat kejadian seperti itu, bisa tidak guru itu ikut cawe-cawe di dalam mengatur hukuman yang dilakukan oleh Bu Tati tadi? Ya dalam hal ini kan mungkin kalau Pak Marioto tadi melakukan pendekatan secara pribadi gitu ya, tapi mungkin masih dihukum anak itu kan, tapi ini bahwa biar itu belajar dulu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nanti lebih lanjut kita ngobrol lebih banyak Bu. Nah itu tentunya kan murid-murid tidak tahu gitu ya Pak ya. Nah itu kalau Pak Marioto melakukan, tapi kalau ada guru lain terus ikut nimbrung mengatur hukuman yang dilakukan oleh Bu Tati itu, menurut Pak Marioto bagaimana? Kalau ada guru yang ikut cawe-cawe ya, atau ikut nimbrung ya terhadap ini apa yang ditangani kejadian Bu Tati ini, saya kira kok kurang tepat menurut saya. Karena ini kan yang tahu persis kenapa anak ini dilakukan seperti itu kan Bu Tati. Maka kita tidak boleh langsung menjustis kata-kata, apalagi seakan-akan menyalahkan Bu Tati juga belum bisa, atau menyalahkan anak juga belum bisa. Karena dulu persoalannya belum jelas. Ya, saya kira kita harus lebih tahu lebih dalam, lebih jauh dulu. Kita tidak boleh ikut nimbrung suatu kasus yang ini masih pemenang guru yang bersangkutan atau orang lain. Tapi gitu. Kalau misalnya begini Pak Marioto, kepala sekolah ini, kalau kepala sekolah bagaimana Pak? Kalau kepala sekolah memang agak beda. Kalau sesama guru ini kan kita levelnya kan sama. Ya. Levelnya sama. Itu singkatnya hanya sharing. Tapi kalau guru dengan kepala sekolah
itu kan memang secara struktural ini kan kepala sekolah ini atasan dari guru. Ini bisa agak lebih masuk ke arah masalah, bisa, mungkin bisa itu nih. Yang jelas pemenangnya kepala sekolah itu lebih memungkinkan daripada dengan rekan sejawat. Walaupun memungkinkan, tetapi tetap harus melalui cara-cara yang baik gitu ya Pak. Tidak serta-merta langsung memarahi Bupati, kemudian mengatur itu enggak ya. Dalam hal ini tetap mungkin seperti Pak Mariono tadi, diajak bicara, ya bisa bisik-bisik dulu. Nah setelah itu nanti baru diajak ngobrol lebih lanjut gitu ya. Apalagi kalau menurut Pak Mariono tadi teman-teman sebaya atau sesama guru mau ikut cawe-cawe, ikut campur tangan dalam masalah itu pun itu juga kurang pas. Apalagi kok ada murid yang mau ikut ambil bagian, kemudian orang tua ikut ambil bagian yang secara struktural itu memang tidak ada sama sekali. Nah, menurut saya dan menurut Pak Mario itu juga kurang pas ya kalau ada murid, ada orang tua ikut cawe-cawe di situ ya. Tetapi kalau misalnya hanya memberi masukan, memberi saran, baik itu murid maupun orang tua atau masyarakat umum, menurut Pak Mario bagaimana? Sangat memungkinkan menurut saya, karena pendidikan ini kan bisa berjalan dengan baik kalau terjadi kolaborasi antara warga sekolah. Warga sekolah itu ya termasuk orang tuanya bagian dari sekolah. Ini kan boleh memberikan masukan atau saran yang bersifat membangun untuk kebaikan sekolah. Tapi bagaimana tetap memakai koridor-koridor yang sesuai yang baik lah, cara yang baik. Jadi tidak asal berpendapat, kemudian apalagi sampai membentak-bentak, mengatur, itu kan tidak mengatur atau mungkin menghukumi atau menyalahkan. Memberikan masukan, saran itu dari mana saja, tidak masalah saya. Berarti mungkin bisa dalam forum resmi yang diadakan, kesepakatan antara sekolah dan orang tua itu biasa rebukan bareng gitu ya Pak, atau diskusi bareng begitu, mungkin malah bagus. Malah itu malah jadi program sekolah gitu Pak. Jadi untuk bisa memecahkan permasalahan bukan hanya dari guru, bisa juga dari muridnya, kemudian sekolah-sekolah malah dengan adanya forum seperti itu akan semakin bagus. Ya bagus Pak Mariono, menurut saya apa yang Pak Mariono sampaikan itu saya setuju Pak. Jadi memang yang namanya hukuman itu berdasarkan para ahli itu memang memang ada teori yang mengatakan hukuman itu punishment itu ada, tetapi bagaimana hukuman yang diterapkan itu baik oleh guru maupun sekolah itu hukuman yang positif gitu ya. Jadi bukan hukuman yang tadi Pak Mariono menyampaikan menjadi trauma, menjadi menyakitkan, kemudian akan mempengaruhi kejiwaannya. Tetapi bagaimana hukuman itu akan membangkitkan si anak menyadari bahwa yang dilakukan itu ternyata tidak benar dan jangan sampai nanti mengulangi di kemudian hari. Menurut saya bagus Pak Mariono, saya setuju. Mungkin itu saja dulu Pak Mariono yang terima kasih. Nanti kapan-kapan kalau ada kasus-kasus lagi, mohon Pak Mariono bisa membantu saya pertama saja ya. Siap, itu juga hal-hal semacam ini sangat bagus untuk didiskusikan. Karena kadang kita juga menangani anak ini perlu sharing dengan teman sejawat seperti ini sangat bagus. Mungkin Pak Mariono mau closing statement atau pernyataan penutup sebelum kita akhiri ini? Tidak bisa. Ya. Terima kasih Pak Mariono
Mungkin begitu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.